Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Hamdalah. Saya di sini akan menjelaskan tentang nullum delictum nulla poena sine pra sine praepia lege poenali, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya suatu tindak pidana suatu perbuatan tidak dapat ditindak pidana tanpa ada undang-undang pidana yang mendahulunya. Makna perasa ini yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Asas-asasnya meliputi yaitu asas non-reaktif, yaitu yang artinya suatu aturan hukum pidana yang baru tidak dapat ditetapkan kepada perbuatan yang dilakukan sebelum aturan tersebut diberlakukan. Kemudian asas larangan analogi, yaitu undang-undang harus merumuskan dengan secara cermat, cepat, dan tepat, dan tidak menggunakan analogi dalam merumuskan ketentuan pidana yang untuk memperluas ruang lingkupnya. Kemudian tentang dolus dan culpa. Dolus adalah kesengajaan, yang artinya ia dengan sadar melakukan suatu perbuatan dan mengetahui serta akibatnya. Pelaku memiliki kesadaran tentang perbuatan itu dan tahu serta akibatnya. Kemudian culpa atau ketidaksengajaan atau kealpaan, yang artinya seseorang melakukan suatu kesalahan yang ia tidak sadari karena kurang waspada atau kurang hati-hati sehingga menyebabkan pelanggaran undang-undang. Kemudian timbul pertanyaan, apakah bisa seseorang yang diam saja dapat terkena pelanggaran undang-undang? Jawabannya iya, tentu saja bisa. Mengapa? Karena dalam tindak pidana itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu tindak pidana komisionis dan tindak pidana omisionis. Tindak pidana komisionis yaitu tindak pidana perbuatan yang aktif. Contohnya seperti mencuri. Artinya ia sadar dengan perbuatan itu. Kemudian tindak pidana omisionis, yang artinya ia tidak sengaja atau kurang hati-hati atau kurang waspada. Seperti itulah. Contohnya yaitu tidak menghadap sebagai saksi. Pasal 224 KUHP. Tempus delicti dan locus delicti. Tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana atau delik. Penentuan waktu ini sangat penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan beberapa hal-hal mendasar. Di antaranya yaitu asas legalitas, perubahan UU, kadaluarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana, kemampuan bertanggungjawaban pelaku, dan syarat mutlak surat dakwaan. Locus delicti. Locus delicti adalah tempat atau lokasi terjadinya suatu tindak pidana. Penentuan lokasi ini juga krusial dalam hukum pidana karena berfungsi untuk, yaitu yang pertama, menentukan berlakunya atau tidaknya suatu hukum pidana Indonesia. Yang kedua, menentukan relatif kompensitas hukum pidana. Yang ketiga yaitu syarat mutlak surat dakwaan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht, yaitu berisi tentang aturan-aturan pokok umum hukum pidana yang meliputi yang pertama yaitu aturan umum atau buku ke-1 yang berisi asas dasar, aturan dan tindakan, dan serta hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan. Yang kedua yaitu delik atau aturan yang berisi yang buku ketiga yaitu tentang kejahatan
yang berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Kemudian buku ketiga atau buku ketiga, pelanggaran, yang berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Asas ultimum remedium merupakan berasal dari bahasa Latin yang artinya upaya terakhir atau obat terakhir. Dalam konteks hukum pidana, ultimum remedium merupakan sanksi pidana ditetapkan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan hukum yang ada. Contohnya yaitu pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial. Penerapan ultimum remedium dalam konteks hukum dalam penerapan hukum saat ini, terutama delik aduan yang ringan seperti pencemaran nama baik tadi, mediasi dilakukan dengan cara mediasi, yaitu mempertemukan korban dan pelaku. Upaya pertama, mediasi, yaitu pelaku dan korban bertemu, pelaku minta maaf, tuntutan pun dicabut. Kemudian upaya terakhir atau sanksi pidana. Jikalau seandainya mediasi gagal, kemudian terus korban juga mengalami kerugian yang besar, dan juga pelaku juga seorang residivis, maka tindak pidana dapat dilanjutkan. Intinya, ultimum remedium memiliki pandangan bahwa sanksi pidana harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional, serta sebagai upaya terakhir jikalau seandainya sarana hukum lain tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selesai.